Junior Mesias, winger tajam AC Milan, senjata rahasia Pioli, mudahkan Brahim Diaz dan Ibrahimovic. Memperebutkan satu posisi penyerang di AC Milan musim ini bukanlah hal yang mudah. Rossoneri punya banyak opsi di lini depan, mulai dari Zlatan Ibrahimovic, Ante Rebic, Rafael Leao hingga Brahim Diaz bisa mengisi skema Trisula yang digunakan Stefano Pioli. Satu nama yang sejatinya cukup krusial musim ini namun sedikit terlupakan adalah winger tajam yang menempati posisi penyerang di AC Milan. Adalah Junior Mesias yang kini menjadi pion penting dari permainan AC Milan. Ia memang baru bermain 10 laga di Liga Italia musim ini. Masalah cedera otot paha dan kebugaran menjadi alasan. Tetapi penampilannya tidak pernah mengecewakan sejauh ini. Ia mencetak 3 gol di Liga Italia. Salah satu penampilan terbaiknya adalah ketika AC Milan menghadapi AS Roma. Turun selama 90 menit, Junior Mesias berulang kali menekan jantung pertahanan AS Roma untuk membuka ruang. Selain itu, pergerakan tanpa bolanya juga mempermudah Brahim Diaz untuk masuk ke daerah kotak penalti. Salah satu momen pentingnya adalah ketika dengan cerdik ia memperdaya Roger Ibanez dan bekerja sama dengan Olivier Giroud untuk memecah pertahanan AS Roma. Sejatinya, ini adalah transfer terbaik bagi AC Milan di bursa transfer musim panas. Sebagai catatan, AC Milan punya peluang besar untuk mendatangkan James Rodriguez dan Isco sebelum berpaling ke Junior Mesias. Maka jangan heran ketika Stefano Pioli melihat potensinya dan memainkan pemain berusia 30 tahun ini sebagai penyerang sayap. Di laga menghadapi Napoli misalnya, ia mengalahkan 3 pemain dalam duel lari sebelum menjeploskan bola ke gawang tuan rumah di San Paolo. Pulih dari COVID-19, Tomori kembali berlatih bersama skuad Milan. AC Milan memberikan konfirmasi bahwa pemain bertahan Fikayo Tomori telah dinyatakan negatif COVID-19 dan bisa kembali berlatih bersama anggota skuad yang lain. Persiapan Rossoneri pada 2 pertandingan terakhir benar-benar kacau, mengingat Allenatore Stefano Pioli terpaksa melakukan perombakan pada starting 11 racikannya. Trio pertahanan David Calabria, Alessio Romagnoli, dan Tomori sama-sama harus absen akibat COVID-19. Sementara Ismail Bennacer dan Frank Kessie tengah menjalani tugas internasional dan Simon Kjaer menepi hingga akhir musim. Kini, Milan mengumumkan melalui website resmi mereka bahwa pemain internasional Inggris telah dinyatakan negatif virus tersebut. Sang bintang telah pulih dan kembali berlatih bersama rekan-rekan satu timnya mulai Selasa 11 Januari kemarin. Matteo Gabbia dan Pierre Kalulu sejatinya telah melakukan pekerjaan mereka dengan sangat baik saat mantan bintang Chelsea tersebut absen sehingga kini Pioli perlu memutuskan siapa yang akan menemani bek 23 tahun tersebut di jantung pertahanan Rossoneri, mengingat Alessio Romagnoli belum pulih dari COVID-19. Kembalinya Tomori tentu menjadi suntikan besar bagi Milan yang tengah dihantam krisis pemain akibat berbagai persoalan, terutama cedera yang telah menghantui sejak awal musim ini. Harapannya, mereka bisa segera mendapatkan skuad komplit di tengah perjuangan memperebutkan Scudetto musim ini.
AC Milan, Rafael Leao sudah bagus, hanya kurang satu hal. AC Milan diyakini beruntung memiliki bakat mentah dalam diri Rafael Leao. Winger muda ini baru berusia 22 tahun dan memiliki potensi luar biasa untuk jadi pemain top. Leo telah mencetak 6 gol dan 5 assist dalam 21 pertandingan di semua kompetisi. Angka tersebut cukup bagus untuk pemain yang tidak selalu jadi starter. Dia juga sudah membuktikan diri bisa mengisi beberapa posisi. Leo nyaman di sisi kiri, mendukung striker. Namun dia juga pernah menggantikan posisi Zlatan Ibrahimovic atau Olivier Giroud ketika keduanya absen karena cedera. Potensi Leo juga mencuri perhatian analis Serie A Giancarlo Marocci. Apa katanya? Menurut Marocci, Leo yang sekarang sudah jauh lebih baik dari musim lalu. Dia melihat perkembangan signifikan dalam beberapa hal, meski tentu belum maksimal. Menurutnya, satu hal yang perlu diperbaiki Leo adalah konsistensinya di lapangan. Dia terkadang bermain buruk di bawah harapan tim. Leo hanya perlu mengembangkan konsistensinya, meski tentu juga ada masalah taktik, ujar Marocci di Sky Sport Italia. Marocci merasa Leo sekarang bermain terlalu dekat ke lini serang. Menurutnya, Leo lebih cocok bermain di lini kedua atau menusuk ke depan dengan membawa bola. Ketika menyiapkan pertandingan, Anda harus menciptakan jarak 30 meter di lapangan antara dia dan gawang. Saat itu, lawan bisa menjaganya dengan 2 atau 3 pemain. Itu tidak akan berpengaruh, lanjut Marocci. Dia juga membuat kombinasi yang sangat bagus dengan Theo Hernandez yang bisa datang dari belakang dan meladeninya di sisi kiri, tandasnya. Kekuatan utama Leo terletak pada kecepatannya. Dalam pertandingan AC Milan kontra Bologna di Oktober 2021 lalu, dia mencatatkan rekor 33,76 km per jam. Transfer kejutan, bek Manchester United dilaporkan siap gabung AC Milan. Jurnalis ternama Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa bek Manchester United Eric Bailly sudah setuju untuk bergabung dengan AC Milan. Kabar ini datang setelah Direktur AC Milan Paolo Maldini dari Kimasara menunjukkan ketertarikan kepada Eric Bailly setelah bek andalan mereka Simon Kjær harus absen hingga akhir musim ini. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, Manchester United sendiri dikabarkan sudah memberikan lampu hijau kepada Eric Bailly untuk pergi di bursa transfer Januari ini. Hal ini dilakukan oleh Setan Merah karena sang pemain sudah sangat sulit untuk menembus tim utama arahan Ralf Rangnick, bahkan saat Ole Gunnar Solskjaer masih menjabat sebagai pelatih. Kini yang masih menjadi perbincangan antara AC Milan dan Manchester United adalah formula yang pas untuk transfer Bailly. AC Milan mengajukan proposal untuk meminjam dulu Eric Bailly dengan opsi pembelian di bursa transfer musim panas mendatang. Namun Manchester United belum memberikan respon terkait penawaran dari AC Milan ini. Walaupun begitu, Gianluca Di Marzio menyatakan bahwa sang pemain telah setuju untuk gabung bersama AC Milan Januari ini. La Gazzetta dello Sport juga menambahkan bahwa gaji Bailly bisa masuk dalam parameter keuangan Milan dan oleh karena itu, kesepakatan yang bisa dilakukan sebelum jendela ditutup. Eric Bailly sendiri saat ini sedang membela Pantai Gading bersama Frank Kessie untuk berkompetisi dalam Piala Afrika 2022. Sebelumnya, AC Milan sangat gencar dikaitkan dengan bek Lille Sven Botman. Namun juara bertahan Liga Prancis itu masih belum ada niatan untuk melepas bek andalannya tersebut ke AC Milan. Selain Bailly dan Botman yang menjadi incaran, AC Milan juga mempersiapkan beberapa nama di bursa transfer mendatang. Bek muda Paris Saint-Germain Abdou Diallo dan bek Hellas Verona Nicolo Casala masuk sebagai pilihan kedua jika Bailly dan Botman gagal didatangkan AC Milan.